Ini riba apa namanya ini? Riba fadl. Riba fadl. Jadi terjadinya riba gara-gara barangnya. Lebihnya di mana? Itu tadi terjadi peluang di sana, peluang kezaliman. Saya ada peluang kezaliman. Apa standar ukurnya? Jadi jangan bayangkan lulus dengan uang kertas sekarang ya. Jadi nggak ada standar ukur karena zaman itu kurma inilah duit, gitu loh. Emas itulah duit. Kitanya sekarang nggak ada pilihan duit kecuali rupiah. Dulu nggak, banyak alternatif mereka untuk transaksi. Nah, karena ini dijadikan sebagai duit nggak bisa. Nah, dapat poin itu namanya riba fadl. Terus kalau satu lagi riba apa namanya? Riba nasiah. Nah, riba nasiah ini lebih luas lagi. Luasnya dari mana? Sebenarnya dari tadi udah aman nih. Aku butuh nih berapa emas? Aku butuh 10 gram emas. Ya udah. Nih, kau pinjam lah. Dipakainya dijadikannya ke barang atau dibawanya berniaga. Intinya aku yang meminjamkan 10 gram emas berhak nagih berapa? 10 gram emas. Masalah nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya hakku cuma nagih berapa? 10 gram emas. Masalah harga naik turun, nilainya hakku cuma 10 gram. Kalau ternyata udah setahun, bayarlah, aku udah butuh nih 100 gram emas, 10 gram tuh. Aduh, gimana ya? Belum bisa, kasihlah waktu 3 bulan lagi. Ya udah, tapi kan aku rugi lah, seandainya aku pakai ini buat investasi, udah dapat untung aku. Tambahlah nanti 2 gram ya. Nah, penambahan 2 gram itu gara-gara gagal bayar ini yang disebut dengan riba model kedua. Riba apa namanya? Nasiah. Jadi riba nasiah ini hubungannya dengan waktu memang. Gitu. Jadi nggak terjadi riba nasiah dalam pertukaran tunai, nggak ada. Jadi selalu riba nasiah ini terjadi gara-gara tunda atau dalam bahasa hukumnya disebut dain. Jadi dain ini kita artikan utang. Dain ini lebih luas daripada tadi aku kasih pinjam 10 gram emas nanti aku bayar semua. Itu qard. Itu qard. Aku pinjamin dia 10 gram emas, nanti hak bayarku 10 gram. Praktek ini namanya akad qard. Di dalam akad qard pasti ada dain. Dain itu ya hak tagih. Tapi setiap dain apa qard? Enggak. Ya dain lebih luas lagi. Bahkan tagihan listrik kita dain. Tagihan listrik dain, tagihan pulsa pasca bayar dain. Gaji orang yang belum dibayar dain. Kita naik taksi sampai ke tujuan dulu baru bayar. Dain juga, karena kita sudah menggunakan jasa dulu baru. Kalau kita bayar pulsa, beli pulsa, siapa dain? Beli pulsa. Perusahaan telekomunikasi yang harus tagihan kita apa? Menggunakan layanan. Jadi dia yang punya kewajiban bayar ke kita berupa layanan, karena kita bayar duluan, termasuk listrik token, gitu kan? Itu dain. Token listrik itu dain, jadi kita bayar dulu hak layanannya, belakangan itu dain juga. Jadi dain lebih luas dari qard. Qard sayangnya di Indonesia dua-duanya diartikan utang. Jadi kadang minjam, nah minjam juga beda-beda jadi. Minjamnya ada 2 macam, bahasa Indonesia minjam. Yang satu misalnya, Ustaz pinjam mobil dong, mau kemana? Ada mau ziarah. Oh iya, dia pinjam, dia kembalikan mobilku lagi nggak atau mobil yang lain? Mobil yang lain kan? Atau mobilku kan? Bukan mobil yang lain kan? Minjam nggak kita bilang? Minjam. Kalau minjam duit, nih aku serahkan 10 lembar nih 100.000 nih.
gitu. Dipakainya, dikembalikannya duit yang itu atau duit yang lain? Itu minjam juga. Masalahnya dalam bahasa fikih kita itu beda namanya. Yang minjam tadi mobil namanya i'arah, minjamkan duit tadi namanya qard. Nah, dengan memahami inilah baru bisa dipahami apa hukum letter tadi, pay letter tadi. Jadi akan terkena masalah diuji nanti dari aspek yang pasti. Ini pertukaran apa? Kalau kita ada pihak belanja, kita nggak punya duit di rekening kita, di user kita juga nggak ada, tapi ada perusahaan menawarkan Anda bisa belanja dan bayar akhir bulan. Berarti kan kita menggunakan uang, ya kan? Mereka menyerahkan kita uang kan? Nanti akan kita bayar ke mereka uang atau jasa? Uang juga. Gitu. Nah, disinilah berlaku nanti seperti hukum emas versus emas tadi. Kita emas versus perak, emas versus emas, karena uang rupiah versus uang rupiah. Yang belanja nih, nah ini pantangannya tadi apa? Bayar lebih. Nah, supaya jadi aku baru satu aja aku coba. Baru satu yang aku coba, karena kalau nggak aku coba nggak aku tahu masalahnya. Jadi salah satu masalah para ulama itu bagaimana saya bisa menjawab hukum. Maka ulama harus ngerti prakteknya. Kalau nggak ngerti dia prakteknya, apa yang mau dijawabnya? Jadi aku pasang juga lah, waktu karena gue letter nih. Gimana caranya mereka bikin? Nampak aku di situ. Ternyata mau gue letter nih gini. Limit maksimal kalau nggak salah 1 juta. Ya kan? Lalu kalau kelebihannya datang kami, Anda dipersilakan untuk membatasi limit. Jadi supaya Anda nggak kebobolan ketagihan belanja, dikasih limit. Anda sendiri menentukan limitnya. Perhatikan, setiap ku geser full, nanti tertulis di bawahnya tagihan apa namanya, uang bayarnya. Kalau Anda limitnya bikin 1 juta, nanti 32.000, turun lagi, nanti turun lagi. Jadi setiap langkah beda biaya namanya. Biaya, di situ namanya sih biaya layanan. Nah, yang menjadi dia nggak bilang bunga, dia udah tahu orang sensitif dengan kata bunga, jadi dibikinnya itu layanan. Nah, inilah kita harus menjawab permasalahan itu. Oh ya, pas aku praktek itu masih gratis Pak, jadi udah aku nggak pakai. Oh gitu caranya. Baru kan tahu aku jawaban permasalahan. Kalau ditanya orang bisa aku jawab. Oke, kalau itu prakteknya, maka aku minjamin uang 100 juta. Hak bayar, hak tagih itu cuma 100 juta. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, itulah yang disebut tadi riba itu. Permasalahannya ini namanya, katanya judulnya adalah biaya administrasi. Ada nggak biaya dalam transaksi? Ada, nggak mungkin kita pungkiri ada biaya dalam transaksi. Minimal pengganti materai, itu kan? Kenapa harus ada biayanya? Iya iyalah, itu ada biayanya, wajar. Nah permasalahannya kalau ada biayanya, boleh nggak ditagihkan kepada pihak yang berutang? Jawabannya boleh, ada masalah. Karena biaya itu bukan atas karena nominal, tapi karena ada jasa yang dikeluarkan di situ. Pantas dibayar, ya pantas. Nggak ada masalah di situ. Nah, yang menjadi masalah adalah berbedanya biaya karena nominal berbeda. Disitulah kena pantangannya. Tapi namanya bukan bunga Ustaz, biaya administrasi. Nah, adalah kaidah hukum di kita, al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bil mabani.
akad itu bukan dilihat dari harfiahnya saja, tapi dilihat dari maksud di belakangnya. Nah, permasalahannya adalah perubahan nominal biaya ini dihubungkan dengan nominal limit. Ini tak ubahnya sama juga dengan tagihan bunga. Ku banding-bandinglah, karena bunga yang ditagihkannya itu hitung sekian persen dalam sebulan, 32.000, hitung persentasenya 3% sebulan. Ku tengok perusahaan sebelah yang judulnya Kredivo, judulnya Kredit Plus, kulihat tagihan mereka sama 3% per bulan loh. Hati-hati yang tertarik dengan bisa kredit tanpa kartu kredit, cukup kartu KTP saja. Apa yang mau ditembaknya di situ? Pertama NIK, kedua alamatnya. Berapa? Biar bisa tagihnya kalau bayar. Ya kan? Ditagihnya 3% per bulan. Per bulan. Samanya pula dengan GoPay ini, satu keluarganya mereka ini berarti. Pemodal di balik itu adalah mereka-mereka yang punya uang lebih tuh, yang banyak banget duitnya. Jadi ya ada kartu kredit syariah, ada, tapi ya lain ceritanya. Itu bahasanya lebih panjang lagi. Tapi intinya saya cuma berniat ingin menyampaikan tema ini saja sebagai menjawab atas pertama saya sudah pahamkan tadi apa itu riba, kapan saja terjadi riba. Nah, di sini bisa dua terjadi, uang versus uang, rupiah versus rupiah terjadi nggak? Ya, penambahan karena waktu terjadi nggak? Ya, dua-duanya kena, dua varian riba kena ya. Riba fadolnya kena, riba meskipun namanya bukan bunga gitu. Nah, di bank syariah itu ada namanya layanan qardul hasan. Tapi ya limitnya nggak bisa banyak, dikit-dikit 1 juta, 2 juta, paling biaya dadakan aja yang nanti dibayar akhir bulan gitu, pas gajian gitu. Dan ini pun oleh bank syariah belum dipublikasikan luas-luas berapa banyak. Biasanya ini uang dari mana? Uang laba bank atau zakat yang diputarkan. Itu nanti para pengguna dana itu ya tetap harus pakai bayar materai, biaya dari situ, biaya pencatatan, wajar dibayar itu ya. Mau mereka tarif berapa silakan. Tapi permasalahannya adalah kalau yang minjam 1 juta dan yang minjam 2 juta seharusnya sama, iya dia makan. Pertanyaannya, kalau telat bayar belah denda boleh di bank syariah bisa, iya. Tapi uang dendanya bukan jadi kekayaan bank, dimasukkan menjadi dana sosial. Boleh begitu, boleh. Namanya apa? Hukuman finansial. Karena ini orang tidak menepati janji. Boleh begitu, boleh. Jadi yang haram itu kalau uang denda itu dijadikan menambah kekayaan, gitu ya. Itu yang nggak boleh. Ya, kalau makanya disebut dia jangan makan riba. Jangan makan. Ya artinya uang lebih itu menjadi penambahan kekayaanmu. Walaupun nggak kau makan, kau belikan baju ya sama saja. Terus pertanyaannya Ustaz, nggak boleh nggak maksudnya riba? Oh, boleh. Kan itu dana sosial tadi. Bagian denda yang syariah loh, ya denda yang syariah. Ustaz, aku ini bukan makan riba, tak? Justru mereka menagih uang lebih dari itu. Aku yang makan, justru aku jadi korban kan? Aku yang bayar lebih, mereka yang menikmatinya. Masa aku juga disebut makan riba? Logis gak pertanyaannya? Ya enggak? Bapak bayar kredit motor, kredit mobil, Bapak makan riba? Yang makan riba siapa? Ya, yang membuat usahanya pembiayaan itulah. Disitulah dia dapat untung kan? Permasalahannya oke, memang kau nggak makan, tapi kau korban kan? Nah, permasalahannya praktek haram itu nggak terjadi tanpa kau. Satu,
Lalu melanggar pasal mana dalam Al-Quran? Ada ayat yang sangat umum penggunaannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kerjasama dalam pelanggaran dan permusuhan kepada Allah. Itulah permasalahan. Jadi ya paling tidak ini tantangan buat para pebisnis muslim supaya bikin ide bisnis yang halal. Jadi kita capek tuh kalau menjawab pertanyaan mulu. Ide-ide bisnis itu liar, lebih cepat maju ketimbang jawaban hukum, itu pasti. Maka pengusaha-pengusaha muslim tertantang seharusnya apa ya ide bisnis yang aman ya? Tanyakan ulama-ulama terkait masalah solusi akad. Cuma yang menarik tadi itu gini, akad itu tidak memandang harfiahnya, hanya karena di ijab kabulnya disebut ini biaya administrasi lalu selesai masalah, enggak, hanya tidak disebutkan uang, padahal prakteknya sama dengan hakikat di balik itulah sama juga tagihannya setara dengan jadi karena masalah pernah waktu akan nikah salah, bukan salah, beda narasi wali dan aku. Kata wali, aku nikahkan kepadamu putriku dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Pas aku jawab dengan mahar, disebutnya mahar bukan mas kawin. Beda kan narasinya? Beda kan narasinya? Sah nggak kan nikah aku? Ya sah lah, kenapa? Maksud mas kawin dan mahar itu sama nggak sih? Sama, iya. Lagi udah malam juga waktu itu. Ya udah, jadilah. Jadi nggak masalah kalau jadi akad nggak melulu hanya urusan yang tertera di lafaz ijab dan qabul. Nah, solusi-solusi bisnis syariah yang ada di kita seperti pegadaian syariah, fintech syariah, tabung emas, ya, apalagi kalau usaha-usaha permodalan, ya, permodalan ini semua siapapun yang terjun ke dunia usaha maka berilmulah, itu inti. Terus apa kampanyenya? Saya selalu bilang kampanyenya hijrahlah, uang nganggur yang di rekening itu pindahkanlah ke bank syariah. Pindahkanlah ke bank syariah. Paling tidak kita mengamalkan ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian kerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerjasama dalam pelanggaran hukum dan permusuhan kepada Allah. Itulah kampanye. Baik dia pembiayaan atau sifatnya asuransi pun. Cuma sekarang mau tak mau ya kadang inilah ya hajat ini. Asuransi kita masih banyak yang konvensional. Masih banyak yang konvensional. Sementara kadang di hampir semua lini kegiatan transaksi udah masuk asuransi. Bapak ngirim paket aja ada asuransinya. Bapak nggak terasa 700 rupiah. Nah, dari jasa barang yang dikirim, tapi udah di cover, dijamin akan ini. Tapi asuransinya pasti bukan syariah, gitu ya. Sudah kan? Biasanya dikit. Oh iya, ini dong. Ya baik ya. Ya azan ya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sebelum menutup kajian ini, saya berikan dulu sedikit cuplikan-cuplikan bagian kecil yang tadi, bahwa materi malam ini sudah dikenalkan secara ringkas apa itu riba dengan dua variannya, riba fadl dan riba nasiah. Riba nasiah ini terjadi gara-gara praktek dain, itulah ciri khas dia. Dan dain itu tadinya sifatnya segala hal yang tidak tunai, pertukaran yang tidak langsung terjadi. Nah, Ustaz, saya mana sempatlah ngaji itu lagi, padahal usaha sudah di depan mata nih. Maka solusinya ada. Apa yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia, ya sudah cukup itu, sudah. Jadi itulah gunanya Majelis Ulama Indonesia di tengah masyarakat Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia ini sudah secara hukum positif dinyatakan di undang-undang kita, ditunjuk sebagai pengawas syariah. Jadi bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan personal, tapi lembaga. Dan lembaga yang ditunjuk itu Majelis Ulama Indonesia dengan divisinya namanya Dewan Syariah Nasional, DSN MUI, itu namanya. Jadi hal-hal yang produk-produk bank, bank, pasar modal, pasar uang, termasuk juga asuransi, itu berada dalam pengawasan DSN. Siapa yang memberikan mandat itu? Negara, didampingi oleh OJK. Jadi OJK ini kerjasama banget dengan DSN MUI ini dalam membahas masalah transaksi keuangan. Ini kita apresiasilah sebagai kita kaum muslimin di negeri ini ya. Ini karya ulama kita, ini kerja keras ulama. Jadi hal-hal yang mana tahu ada di masjid ada ustaz, itu haram itu kata ustaz, maka itu kata ustaz itu tetap yang menjadi rujukan di dalam transaksi di masyarakat secara formal itu adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itulah ininya. Jadi kalau udah kata Majelis Ulama halal, ya udah. Nah, apa saja yang sering diperdebatkan di masyarakat? Salah satu yang paling populer di kalangan ibu-ibu adalah cicilan emas. Cicilan emas. Jawabannya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan halal. Alasannya panjang ceritanya, tapi halal itulah. Nah, itu sering sekali narasumber ustaz-ustaz kadang masih mindset lama dia menilai peraktek emas, karena beli emas itu tadi rupiah versus apa? Emas beda lama ya, nggak boleh tunai kan? Masih mindset lama, maka nggak boleh kan? Tapi ulama emang sudah punya alasan yang kuat, enggak, cicil emas halal. Ya, baik, itu aja materi kita malam ini. Kita sudahi dengan kalimat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.